izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Shalom, selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Hingga saat ini kita terus dipelihara, dilindungi oleh Tuhan, dan pagi ini kita akan bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan yang kita sayangi, kita kasihi, dan kita muliakan di dalam kehidupan kita. Mari saya ajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk meneduhkan hati dan pikiran dan mempersiapkan diri dengan segala keberadaan kita untuk beribadah dengan penuh hormat kepada Allah yang Maha Kudus. Kita tunduk kepala, kita bersatu teduh. Amin. Allah kita adalah Allah yang menjadi pertolongan bagi kita. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Mari muliakan, mari agungkan Allah Raja Mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Kerajaannya dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Katakan dengan iman kita, mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Agung kerajaannya
surga datang untuk segenap umatnya. Puji dan muliakan Dia. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Katakan, Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa pengasih dan penyayang, Allah yang berkuasa dan berdaulat atas seluruh hidup manusia dan atas segala sesuatu. Kami datang sujud menyembah, bersyukur, berterima kasih atas segala anugerah, pemeliharaan dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Sekalipun seluruh dunia sedang mencekam menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang begitu menakutkan. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini kami bersyukur boleh beribadah, memuji dan memuliakan Engkau pada saat ini bersama dengan umat-Mu. Dan kiranya Engkau yang menuntun kami, menolong kami, agar dengan kerendahan hati, dengan penuh hormat, penuh rasa syukur, kami boleh beribadah kepada Engkau. Pimpin sertai kami, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan, seluruh ibadah ini, hanya boleh terjadi bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Sebab hanya oleh pertolongan Roh Kudus, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang beribadah, memuji, memuliakan-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pembimbing yang akan membimbing kita hari ini dalam ibadah ini, dan tentunya dalam seluruh hidup kita, terambil dari Ulangan 31 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita tidak terluput dari berbagai kesalahan atau kehilafan. Kita mungkin sudah melakukan dosa dan kesalahan-kesalahan kepada Allah, atau juga kesalahan-kesalahan kepada sesama kita. Mungkin kita iri hati, sombong, marah, membenci, dan sebagainya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan dengan penyesalan diri di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Sebelum berdoa, mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 29, Di Muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku. Ku buka kerinduan
muka Tuhan Yesus. Mari masing-masing kita berdoa. Akui kesalahan-kesalahan kita kepada Tuhan, dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita, pemberontakan kita, ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kami datang dengan segala keberdosaan yang mungkin telah kami lakukan bersama-sama di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami melanggar kebenaran firman-Mu dan sengaja memberontak terhadap perintah-perintah-Mu, atau sengaja menyakiti sesama kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Pulihkan kami dan kuduskan kami atas segala kesalahan kami. Mampukan kami hidup di dalam kebenaran-Mu, agar kami juga boleh senantiasa mempermuliakan Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam pengasihan-Mu, di dalam pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di muka Tuhan Yesus. Kita nyanyikan ayat yang keempat. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya. Hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Allah yang penuh belas kasihan dan kemurahan kepada kita, dan berita anugerah bagi kita terambil dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Terpujilah Allah yang penuh belas kasihan, yang telah menguduskan hidup kita dalam anugerah kematian Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membuka Alkitab kita, dan kita akan melakukan pembacaan secara bergantian yang terambil dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-12. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca nomor-nomor yang ganjil, Bapak, Ibu, dan Saudara akan membaca ayat bernomor genap. Yakobus 1 ayat 1 sampai 12, saya mulai dari ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah
karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini juga kita akan mendengarkan satu pujian yang akan dibawakan oleh Rayon 6, kiranya boleh menjadi kekuatan iman penghiburan bagi kita sekalian. Sampai tertuai jiwa
Kita bersyukur atas pujian yang sudah disampaikan oleh Rayon 6, dan kiranya menguatkan iman kita sekalian tetap setia di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan juga bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Boy Putra, yang kiranya boleh meneguhkan dan menguatkan kita sekalian. Dan untuk mempersiapkan hati kita, mari kita menyanyikan lagu Di Badai Topan Dunia, Tuhanlah perlindungan kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindungan. Katakan dengan iman. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita kembali dihadirkan bersama-sama dalam ibadah minggu, sekalipun ibadah minggu ini tidak lazim kita lakukan, kita melakukan di rumah. Tetapi kita percaya bahwa berkat-berkat Tuhan akan tetap ada di dalam hidup kita. Itulah sebabnya pada kesempatan yang indah ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah ini. Dan saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita di dalam Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan berkata, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita langsung ke ayat yang ke-12, berkata demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang tidak saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu, tetapi mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidupnya sehari-hari. Sebelum kita lebih jauh masuk di dalam perenungan kita dengan tema menang atas penderitaan, saya mengajak kita untuk tundukkan kepala berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, firman-Mu sudah kami baca. Kami memohon hikmat-Mu
agar kami paham dan mengerti firman Tuhan. Bukan hanya paham dan mengerti, tolong kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hamba menyerahkan diri hamba yang lemah, yang terbatas, yang bodoh, yang penuh dengan kekurangan ini. Hamba mohon kuasa urapan-Mu atas diri hamba-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap pendengar sidang jemaat Tuhan yang mendengarnya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, pada dasarnya penderitaan adalah sesuatu yang menyakitkan dan sesuatu yang mengganggu di dalam kehidupan kita. Penderitaan adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Penderitaan adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun dia, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, akan tetapi, sekalipun manusia tidak menghendaki adanya penderitaan, tetapi dalam rancangan Allah, penderitaan adalah sesuatu yang menuntut kita supaya berpikir. Penderitaan adalah alat yang dipakai Allah untuk membuat kita menjadi peka, untuk memahami maksud dan rencana Allah dalam hidup kita. Saudara, penderitaan bisa berbentuk sakit penyakit. Penderitaan bisa berbentuk kehilangan seseorang yang kita kasihi. Penderitaan bisa juga berbentuk kegagalan dan kekecewaan di dalam pekerjaan atau di dalam studi kita. Penderitaan bisa juga berbentuk gosip yang beredar di tempat kita bekerja, yang merusak reputasi kita dan yang membawa kesedihan, yang membawa kekecewaan, yang membawa penderitaan di dalam kehidupan kita. Nah, paling tidak Bapak Ibu Saudara-saudara, ada dua penyebab penderitaan yang sering kita alami di dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, saudara-saudara, karena ulah kita sendiri, maka kita mengalami penderitaan. Kalau kita sadar bahwa penderitaan itu diakibatkan karena ulah kita sendiri, maka sebaiknya kita mengakui segala kealpaan kita, kita mengakui segala kesalahan kita mengakuinya di hadapan Tuhan, mohon pengampunan daripada Tuhan. Nah, yang kedua, kalau penderitaan itu memang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, maka kita juga harus memohon kepada Tuhan, meminta kekuatan daripada Allah untuk bisa mampu menghadapi setiap penderitaan yang kita alami, yang bukan karena ulah atau perbuatan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sesuai dengan tema khotbah minggu ini, yaitu menang atas penderitaan. Nah, sesungguhnya ada 3 nasihat firman Tuhan untuk saudara dan saya, bagaimana kita bisa menang atas penderitaan. Pertama, Bapak Ibu Saudara, untuk menang atas penderitaan, pertama, hadapi setiap penderitaan yang datang. Nah, firman Tuhan di dalam 1 Yakobus pasal 1 ayat 4 berkata demikian. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kata pencobaan di dalam teks bacaan kita ini itu terambil dari bahasa Yunani yang mempunyai arti perasmos. Perasmos itu menunjuk kepada penganiayaan, kesulitan yang datang dari dunia, yang datang dari iblis. Dan orang percaya harus menghadapi dengan sukacita. Nah, saudara, perlu diketahui latar belakang surat Yakobus ini dikirim ke 12 suku di perantauan. Mereka menyebar karena keyakinan pada Injil, saudara-saudara. Nah, ternyata di perantauan mereka juga mengalami penganiayaan. Di perantauan mereka mengalami intimidasi. Di perantauan mereka juga mengalami kesukaran atau siksaan, saudara-saudara. Nah, situasi ini benar-benar membuat mereka menderita. Itulah sebabnya Yakobus memberikan surat pengembalaan kepada mereka untuk menasehati mereka, untuk menguatkan mereka bagaimana sikap kita ketika pencobaan itu datang, atau bagaimana kita mengubah penderitaan itu menjadi kemenangan. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, yang namanya pencobaan
itu pasti mendatangkan kesusahan. Yang namanya pencobaan itu pasti mendatangkan penderitaan, dan kita harus menghadapi itu. Artinya kita tidak boleh melarikan diri kalau memang penderitaan itu harus datang dan kita hadapi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, menarik kita akan belajar, kita memetik pelajaran dari 3 kisah ini. Mereka mengalami ujian, juga mengalami penderitaan. Nah, di antaranya saudara-saudara, kita lihat bagaimana kehidupan Abram. Kita tahu bagaimana kehidupan Abram, saudara. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua mengisahkan seperti ini, saudara. Saya bacakan untuk kita. Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abram. Ia berfirman kepadanya, Abram, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, saudaraku, kisah ini merupakan sesuatu kisah yang real dan nyata, saudara-saudara. Abram, kita tahu bagaimana hidupnya. Dia sudah lama menantikan anak, tetapi tidak mendapatkan anak sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan mengabulkan doanya, kemudian memberikan anak, saudara-saudara. Setelah mendapatkan anak, saya percaya semua orang bersuka cita, termasuk Abram juga bersuka cita bersama Sarai, saudara-saudara. Tapi singkat cerita, selang beberapa waktu kemudian, Tuhan meminta anaknya untuk dikorbankan, saudara. Nah, saudara, memang cerita selanjutnya, Abraham mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi yang kita mau pikirkan adalah, saat-saat Abraham akan mengorbankan anaknya, kira-kira secara manusia, bagaimana perasaan hatinya, saudara? Dipastikan dia susah, hatinya galau, hatinya benar-benar menderita. Dalam hatinya mungkin ada 1000 macam tanya, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah benar seperti ini? Tuhan, kok bisa seperti ini? Tuhan, kok Engkau harus mengambil anak ini? Sudah lama aku menantikan anak ini, tapi kenapa Engkau harus ambil? Saudara-saudara, 1001 macam pertanyaan bisa muncul. Nah, saya mau katakan inilah penderitaan yang dialami oleh Abraham. Siapa lagi, saudara-saudara? Coba kita lihat bagaimana Samson dan Delilah. Samson dan Delilah adalah karena perbuatannya, karena ulahnya sendiri, maka dia harus menerima akibat dari perbuatannya, saudara-saudara. Hanya karena dengan seorang Delilah, maka Samson harus bertekuk lutut, kemudian memberitahu titik kelemahannya, dan dampaknya adalah karena titik kelemahannya sudah diketahui oleh orang Filistin, maka terlalu mudah dia ditaklukkan, terlalu mudah dia dihancurkan, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin sesuatu hal yang sesuatu hal yang real yang kita bisa lihat kehidupan Samson. Kemudian saudara, ayat 16, pasal Hakim-Hakim 16 ayat 28 berkata demikian, saudara. Dia katakan, berserulah Samson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Saudara, artinya apa? Akibat ulah Samson yang tidak taat kepada perintah Allah, dia bukan saja menjadi bahan tertawaan untuk orang-orang Filistin pada waktu itu, tetapi kedua belah matanya pun dibutakan, saudara. Satu penderitaan yang luar biasa. Yang namanya ujian yang diizinkan Tuhan terjadi, itu membuat kita menderita. Siapa lagi, saudara-saudara? Kisah Ayub juga sama. Kalau kita membaca dalam Ayub pasal 2, ayat 6 dikatakan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian ayat 7, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya, saudara-saudara. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, yang saya mau katakan, Ayub juga diizinkan Tuhan mengalami satu ujian, cobaan yang berat. Dan sekali lagi saya katakan bahwa setiap ujian yang datang, setiap cobaan yang datang, saudara-saudara, dari 3 kisah ini, dapat saya simpulkan bahwa itu mendatangkan sesuatu yang tidak nyaman. Itu mendatangkan sesuatu yang tidak nyaman, kesukaran yang kita alami, penderitaan yang kita alami, saudara-saudara.
Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang percaya harus bisa menanggapi setiap keadaan yang dialami dalam hidupnya, setiap peristiwa yang dialami dalam hidupnya, penderitaan yang dialami dalam hidupnya, harus menanggapinya dengan positif. Mengapa saya mengatakan demikian, saudara-saudara? Karena sesungguhnya setiap peristiwa apapun itu diizinkan Tuhan terjadi. Setiap masalah apapun yang dihadapi oleh manusia diizinkan Tuhan terjadi. Sesungguhnya manusia, orang percaya yang mengalami peristiwa ini, dia tidak akan menanggungnya seorang diri. Ada Tuhan, ada bersama. Ada Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidupnya. Menarik, saudara. Saya senang dengan apa yang dikatakan dalam Roma ayat 28. Dikatakan di situ, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara, menarik sekali bagian firman Tuhan ini. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja, artinya Allah pula hadir di tengah-tengah penderitaan kita. Allah hadir di tengah-tengah kesukaran kita. Allah hadir di tengah-tengah penderitaan kita. Allah hadir di tengah-tengah situasi yang mungkin membuat hati kita sesak dengan kondisi-kondisi yang kita alami. Allah hadir di sana. Allah mau menolong. Allah mau menolong. Allah senantiasa mendukung setiap anak-anaknya yang berharap, yang berseru kepadanya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menarik juga kalau kita membaca dalam Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6 dikatakan demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, saudara-saudara, inilah firman Tuhan untuk saudara dan saya. Di tengah-tengah kekalutan yang kita alami, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, dengar baik bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Ia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Ibrani pasal 13 ayat 5b berkata demikian. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasihi dalam Tuhan, itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, sekali lagi, di tengah-tengah kesusahan yang kita hadapi, di tengah-tengah penderitaan apapun yang dialami, sekali lagi, jangan kesal, jangan menggerutu. Sambut itu. Hadapi segala cobaan itu. Jangan lari. Kemudian atau kita menghindari cobaan yang datang. Karena kita percaya bahwa di dalam setiap hal apapun yang diizinkan Tuhan terjadi, kesulitan yang terjadi, penderitaan yang terjadi, itu akan mendewasakan kita. Akan meneguhkan iman percaya kita. Dan kita akan semakin kuat, semakin tangguh di dalam Tuhan. Menarik, saudara-saudara, perhatikan baik di dalam ayat Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Dikatakan di dalam ayat 2, hadapi cobaan itu. Kemudian ayat 3, cobaan yang datang bagian dari ujian iman. Ujian melahirkan ketekunan. Ayat 4, ketekunan melahirkan buah. Menghasilkan buah atau beroleh buah, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, artinya segala peristiwa apapun yang kita alami, hadapi. Karena sesungguhnya di balik setiap peristiwa apapun, ada hal-hal indah yang Tuhan akan buat, yang Tuhan akan nyatakan. Sekalipun kita belum paham, tapi saatnya Tuhan akan nyatakan itu bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, virus corona yang masih ada, dan ini merupakan penderitaan. Penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi atas dunia ini, atas Indonesia, bahkan kita semua. Kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Ekonomi dunia, juga Indonesia, babak belur karena virus corona ini, saudara-saudara. Kita juga tidak bebas ancaman, terjangkit, kematian, menghantui kita. Tetapi sesungguhnya kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh takut, atau jangan takut menghadapi situasi kondisi ini. Yang diharapkan dari kita adalah tabah. Tabah. Ikuti nasihat pemerintah. Cara menghadapi COVID ini, saudara-saudara. Nah, pada saatnya nanti, kita akan melihat di tengah-tengah penderitaan yang kita alami,
kemenangan ada pada kita. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, nasihat yang kedua menang atas penderitaan adalah berharaplah kepada Tuhan. Ayat 5 dan 6 berkata demikian, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, masih dalam ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, untuk menghadapi setiap cobaan yang datang, yang membuat kita menderita, kita harus pakai akal kita. Kita harus pakai hikmat kita. Sembari kita tetap menaruh harap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Perhatikan perhatikan kalimat firman Tuhan ini. Di dalam ayat 5 dan 6. Ada 2 kali kata minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaknya ia memintanya kepada Allah. Kemudian ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Nah, saudara-saudara, penjelasan ini mengindikasikan kepada kita agar kita terus berharap kepada Tuhan. Karena sesungguhnya dari Tuhanlah kita mendapatkan pengertian. Dari Tuhanlah kita mendapatkan hikmat untuk mampu menghadapi setiap penderitaan dan kesulitan di dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, ketika situasi buruk, ketika situasi tidak menyenangkan kita alami dalam hidup ini, kesulitan ini membuat kita menderita, saudara-saudara. Situasi ini membuat kita menderita. Yang diharapkan adalah tetap berharap kepada Tuhan untuk jalan keluarnya. Berharap kepada Tuhan untuk jalan keluarnya. Satu kesaksian firman Tuhan yang mengungkapkan bagaimana kehidupan Daud. Daud seorang hebat, Daud seorang luar biasa, tetapi sekalipun dia hebat, dia luar biasa, dia juga masih manusia yang banyak masalah, yang banyak pergumulan, yang harus dia sampaikan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, dikatakan dalam Mazmur pasal 3 ayat 3 sampai dengan 6 dikatakan demikian. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ayat 5 dikatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur, aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari apa yang diucapkan oleh Daud, ini ingin mengatakan kepada kita bahwa Daud mau lari hanya kepada Tuhan. Daud hanya mau berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Meskipun Bapak Ibu Saudara, ia pada waktu itu sedang menghadapi suatu duka cita yang begitu berat. Kedudukannya telah diambil oleh Absalom, anaknya, saudara-saudara. Tapi sekalipun demikian, Daud tetap teguh dalam keyakinannya. Dia tetap teguh dalam keyakinannya. Dia tetap yakin bahwa Tuhanlah perlindungannya. Tuhanlah sumber jawaban dalam setiap persoalan. Dia mengerti kedudukan bisa hilang, jabatan bisa hilang, pekerjaan bisa berubah, tapi janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Sebab itu berharaplah terus kepada Allah. Poinnya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Poinnya adalah apapun masalahmu yang engkau alami, apapun kesukaranmu yang engkau alami, apapun kesulitanmu yang engkau hadapi, dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, hal-hal mungkin orang lain tidak mengerti dan engkau dan Tuhan yang tahu kesulitan yang engkau alami. Saudara-saudara, percaya Tuhan izinkan itu terjadi atas hidup kita. Sesungguhnya dengan maksud yang indah, maksud yang mulia, agar kita memang tetap menaruh harap kita kepada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, dan mau selalu berseru hanya kepada Tuhan, saudara. Nah, saudara-saudara, Tuhan punya waktu yang terbaik bagi kita untuk bisa selesai dari setiap persoalan-persoalan yang kita alami.
Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, nasihat yang ketiga, menang atas penderitaan adalah dikatakan jangan menyerah. Ayat 12 berkata demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, saudara, orang yang bertahan dalam pencobaan adalah orang yang tidak mudah menyerah. Bukan karena dia hebat, tetapi dia punya Tuhan yang layak dipercayai, yang sanggup menolong saudara-saudara. Dengan kata lain, orang yang percaya kepada Yesus bukan orang yang kalah, tetapi orang yang menang. Sekali lagi, orang yang percaya kepada Yesus, kemudian memasrahkan segala sesuatunya kepada Kristus Yesus, Tuhan yang telah bangkit, yang baru saja kita rayakan saudara-saudara, adalah bukan orang yang kalah, tetapi orang yang menang. Bukankah firman Tuhan berkata demikian dalam 1 Korintus 15 ayat 57? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14a dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Oh, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan ini merupakan ayat-ayat penguatan bagi kita, ayat-ayat pengharapan kepada kita, bahwa saja kita tidak sendiri menghadapi situasi kondisi apapun di dalam hidup ini. Itulah sebabnya di tengah-tengah situasi apapun juga, sekali lagi saya mau katakan, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Katakan amin, jangan menyerah. Masing-masing mengucapkannya, jangan menyerah, jangan menyerah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk mengakhiri perenungan ini, saya akan menceritakan satu kisah. Kisah seorang yang luar biasa, saudara-saudara. Semua tahu siapa yang namanya Winston Churchill, saudara-saudara. Satu ketika Winston Churchill ini diundang untuk mengunjungi sekolah di mana ia dahulu pernah menjadi siswa. Ketika beliau akan hadir, memang ada panitia yang sudah mempersiapkan. Gedung itu dihias sedemikian rupa untuk menyambut sang Perdana Menteri ini. Harapannya adalah sang Perdana Menteri ini menyampaikan kiat-kiat kesuksesan, kiat-kiat keberhasilannya, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, singkat cerita, Winston Churchill datang. Orang begitu riuh menyambut, gegap gembita menyambut seorang Perdana Menteri yang menjadi kesayangan mereka, saudara-saudara. Tampil di sekolah yang pernah Churchill itu bersekolah. Nah, saudara, undangan bukan saja orang-orang yang ngefans kepada dia yang hadir, tapi seluruh orang tua di sekolah itu juga hadir. Gedung itu begitu penuh dengan orang-orang yang betul mengasihi Churchill dan siap untuk mendengar apa kata-kata pidato yang akan disampaikan. Nah, saudara, singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, Winston Churchill menuju ke podium. Untuk apa? Untuk menyampaikan pidatonya. Dan pada waktu itu orang begitu banyak menanti-nanti dan menunggu. Kira-kira mereka bertanya, pidato apakah yang akan disampaikan oleh Winston Churchill? Pidato apakah yang akan disampaikan? Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika Winston Churchill ini sudah berada di podium, kemudian dia menyampaikan sesuatu. Apa yang dia sampaikan? Pidatonya itu sepertinya di luar dari harapan orang-orang yang hadir pada waktu itu. Pidatonya begitu singkat. Pidatonya begitu pendek, saudara-saudara. Pidatonya hanya berkata, never give up, never give up, never give up. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Winston Churchill turun kembali ke tempat duduk. Nah, pada waktu itu saudara-saudara, orang berpikir, kok cuma segitu pidatonya? Pendek. Akhirnya saudara-saudara, serentak orang-orang pada waktu itu berdiri, kemudian memberikan aplaus yang panjang, ya, memberikan penghormatan kepada Winston Churchill yang pidatonya yang begitu pendek tapi punya makna yang jelas. Nah, saudara, mereka mengerti bahwa apa yang diucapkan oleh pemimpin mereka itu adalah benar adanya, bahwa sesungguhnya intisari kehidupan yang berhasil adalah, intisari kehidupan yang sukses adalah never give up. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, situasi kondisi apapun yang kita alami akhir-akhir ini,
kita berada di rumah, kita tidak bebas berada di luar, kita tidak lagi bisa bekerja seperti biasa. Begitu susah dan sulit kita alami hal hari-hari ini, saudara-saudara. Tapi menarik, kalau firman Tuhan mengatakan jangan menyerah, maka kita pun sekarang dalam situasi apapun jangan ada kata menyerah, saudara. Ada statement yang sangat bagus yang sering kita dengar dan juga sering saya ucapkan. Dia katakan begini, pemenang bukan tidak pernah gagal, tetapi tidak pernah menyerah. Saya ulangi sekali lagi, pemenang bukan tidak pernah gagal, tetapi tidak pernah menyerah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ada 3 nasihat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Menang atas penderitaan. Pertama, hadapi penderitaan yang datang. Kedua, berharaplah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, jangan menyerah. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar ini boleh menjadi berkat bagi kita semua pada pagi ini. Saya mengajak kita untuk tundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. Sembari kita merenungkan kembali firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Firman Tuhan yang mengingatkan kita. Firman Tuhan yang menguatkan kita. Firman Tuhan yang menghibur kita. Firman Tuhan yang memotivasi kita. Bagaimana kita menghadapi situasi yang berat. Dan kita menang atas penderitaan. Masing-masing mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Berdoa di hadapan Tuhan. Memohon kekuatannya. Memohon pertolongannya. Memohon hikmatnya. Agar kita kuat menjalani kehidupan yang berat ini. Sembari Bapak, Ibu, saudara-saudara tundukkan kepala, berdoa di hadapan Tuhan. Saya ingin menyampaikan pujian ini bersama Saudari Hilda. Pujian ini adalah merupakan doa kita sebagai orang percaya. Tuhan izinkan setiap peristiwa apapun di dalam hidup ini ada maksud yang indah, yang baik, yang akan Tuhan nyatakan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan juga mengerti setiap apapun kesulitan, kesukaran, penderitaan yang kita alami. Dengar baik Bapak, Ibu, saudara-saudara, di balik penderitaan apapun, Tuhan punya rencana yang baik atas hidup kita. memulihkan hidupku. Jangan ada kata menyerah dalam situasi kondisi apapun juga. Tuhan, Jangan ada kata menyerah. Hiduplah berserah kepada Tuhan. Hadapi setiap hal apapun juga di dalam hidupmu. Hadapi Bapak Ibu Saudara. Engkau menghadapi setiap kesulitan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Dan jangan menyerah. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita menyanyikan lagu syukur kita kepada Tuhan dengan lagu Allah Hadir Bagi Kita, Kidung Jemaat 18. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang penuh kasih karunia, yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami, Engkaulah pemelihara hidup kami, gembala hidup kami, dan di dalam segala keadaan yang sulit sekalipun, Engkau memelihara kami dengan sempurna. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur kami boleh memberikan syukur kami kepada Engkau dan melimpahkan anugerah-Mu bagi kami, dan kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Berkati dan gunakanlah seluruh persembahan umat-Mu, kiranya boleh dipakai bagi pekerjaan gereja-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita juga akan bersama-sama berdoa syafaat. Doakan agar Tuhan berbelas kasihan bagi seluruh dunia yang kesulitan menghadapi COVID-19 ini. Doakan negara Indonesia, kita dukung pemerintah, presiden, wakil presiden, dan para menteri. Doakan seluruh penduduk Indonesia agar Tuhan tetap memberi keamanan, kesejahteraan. Doakan keluarga kita dan segala aktivitas kita, Tuhan tolong kita dapat menjalaninya dengan baik bersama dengan Tuhan. Sementara saya berdoa, Bapak Ibu juga bisa berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Engkaulah sumber penghiburan kami, sumber kekuatan kami. Engkau berjanji tidak akan pernah membiarkan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau juga yang memerintahkan dan mengajarkan kami agar berdoa bagi kota, bagi negara di mana kami tinggal, dan bahkan bagi seluruh dunia. Kiranya Engkau yang menyatakan belas kasihan-Mu ya Bapa, agar dunia, pemerintah-pemerintah mampu menangani dengan baik masalah COVID-19 ini. Bahkan jikalau Tuhan berkehendak, berkenan dalam anugerah dan kehendak Tuhan dan kedaulatan Tuhan, Tuhan yang mau menghentikan COVID-19 ini. Berkati juga untuk pemerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Amin Ma'ruf, dan seluruh jajaran menteri. Tuhan mampukan mereka tetap menjalankan tugas-tugas mereka
dengan sebaik mungkin. Dan khususnya dalam menangani masalah COVID-19. Berkati agar seluruh penduduk Republik Indonesia tetap tenang, tetap sabar. Dan pemerintah juga mampu memberikan bantuan-bantuan bagi orang yang kesulitan. Tuhan tolong agar Indonesia tetap aman. Tuhan memberi hikmat bagi setiap warga Indonesia menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan, Engkau sendiri akan berkasih karunia untuk menyatakan pertolongan-Mu agar kiranya COVID-19 ini berhenti di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Berkati seluruh jemaat GSRI Kebayoran Baru dalam segala aktivitasnya. Kiranya Tuhan yang selalu menghibur, menguatkan. Berkati anak-anak yang masih belajar secara online untuk bekerja di rumah. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kesehatan. Jauhkan kami dari virus corona. Kiranya Tuhan yang boleh menguatkan iman jemaat yang sedang lemah tubuhnya, yang sedang sakit. Tuhan kiranya memberi pertolongan dan pemulihan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami. Selalu bersyukur, selalu berharap, setia kepada Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, Tuhan dan Raja kami yang kekal, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan doksologi. Kita akan menerima berkat Tuhan. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Teguh kokoh dalam iman dan senantiasa memuliakan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Yesus Kristus, Raja Damai, kasih dan pemeliharaan yang tidak pernah berkesudahan dari Allah Bapa Surgawi, serta pertolongan, penghiburan, penyertaan, pemeliharaan, dan persekutuan di dalam Roh Kudus dicurahkan dan tinggal tetap dalam hidupmu dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti
terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku.